Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah kedua, disusun oleh Frater Freddy Malik SVD dan akan dibawakan oleh Frater Franz Pangita SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei bersaudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Membiarkan Diri Dibawa oleh Tuhan untuk Berdoa. Injil hari ini menceritakan tentang Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Tidak disebutkan secara terperinci rumusan doa yang dilantunkan di atas gunung. Namun, satu peristiwa mulia yang terjadi di depan mata ketiga rasul adalah wajah Yesus berubah dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Peristiwa ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya pribadi baik hati dan pandai, melainkan anak Allah yang sangat mulia dan patut dihormati.
Hal lain yang disinggung dalam Injil adalah bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakobus merasa sangat bahagia berada di tempat itu sampai mereka meminta untuk membangun 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Membangun kemah sama dengan membangun rumah, tempat tinggal, biar semua yang ada saat itu jangan pergi, termasuk peristiwa mulia dan rasa bahagia itu. Rumah dalam artian ini juga menjadi monumen kisah mulia yang mereka alami. Menarik bahwa kronologi kisah penampakan mulia ini bermula dari doa. Hal ini menjelaskan bahwa doa adalah pintu untuk memulai segala sesuatu. Doa menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan kekuatan. Rasa damai menjadi sarana untuk berjumpa dan dekat dengan Tuhan. Dan doa menjadi jalan bagi orang untuk pulang ke rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Dalam hidup, kita mengalami banyak pengalaman suka dan duka, baik dan buruk, sendiri dan bersama. Terkadang setiap peristiwa hidup ini menyadarkan kita bahwa kita merasa tidak mampu melewatinya sendirian. Dan karena itu, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Atau ketika kita menghadapi suatu masalah yang susah dipecahkan, maka jalan terakhir adalah berlari kepada Tuhan. Kita membiarkan diri dibawa olehnya ke atas gunung agar kita merasa dekat dengannya, bisa mendapatkan kekuatan, merasakan kebahagiaan dan kedamaian, menemukan rumah dan membangun kemah hati kita bagi Tuhan. Hal terpenting adalah kita perlu ingat bahwa segala peristiwa mulia bermula dari doa. Semoga pada masa Prapaskah ini kita mampu bertekun dalam doa dan mati raga, supaya kelak kita mampu mengalami peristiwa mulia Tuhan yang bangkit dalam peristiwa Paskah kelak. Ya Tuhan, semoga di masa Prapaskah ini kami mampu bertekun dalam doa, dan semua dalam doa Engkau bawa ke atas gunung yang kudus dan menyaksikan kemuliaan-Mu. Amin. Hei bersaudara, hei umat Tuhan, di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai labuan bajo, sobat tunggu bagus. Mari